Getar ya Pak ya? Getar. Nah, betul. CR-V ya? CR-V 2400 cc. Ya. Nah, ini biasanya 2000 cc sama 2500 itu beda. Oh, Yang dia lebih getar yang 2500 cc. Nah, itu nanti koreksinya ada di spring. Sebenarnya spring itu yang paling akhir. Semakin kencang. Nah, itu semakin nggak hilang. nggak hilang. Jadi 2000 mau ke 3000 pindah gigi kalau dia manual. Ternyata enak juga, Pak. Sering-sering kayak gini boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Tapedia dari Bengkel A Motor Yogyakarta, bengkel kesayangan kita. Masih dengan konten-konten terbaru seputar otomotif yang akan memberikan banyak pengalaman dari kawan-kawan di A Motor untuk kita semua yang sudah memiliki kendaraan maupun yang belum memiliki kendaraan. Sobat Tapedia yang memiliki kendaraan sedang ada masalah, silakan berkunjung ke Bengkel A Motor, diskusi, konsultasi bersama Mas Hardi dan kawan-kawan yang ada di sini. Mungkin lewat HP kurang tepat ya, belum menyelesaikan masalah, langsung datang aja ke Bengkel A Motor. Kita bisa bantu, mudah-mudahan bisa terselesaikan masalahnya bersama A Motor. Nanti mapnya ada di sebelah kiri, bisa dilihat. Sobat TPD, sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin harus kita jawab. Kali ini kita akan buat konten yang menjawab pertanyaan langsung dengan video ya, agar video-video yang sudah kita posting, pertanyaan-pertanyaannya bisa kita bantu jawab juga untuk Sobat TPD. Di sini sudah ada narasumber kita, Mas Nova. Yang mana, Pak? Yang mana? Assalamualaikum Mas Nova. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Topik dan Sobat Aweda. Gimana, Pak? Ini enak sekali ya, Pak ya. Saya duduk di sini, yang lain kerja ini. Ternyata enak juga, Pak. Sering-sering kayak gini boleh ya. Ambil ngopi ya? Sambil ngopi, karena ada kopi nih, Pak. Mantap. Kalau merokok nggak boleh, Pak. Nanti disemprot apar. Ya gimana, Pak? Besok kita sediain meja aja di sini ya. Iya. Ambil ngopi, mana tuh ada sponsor ya kan? Iya, ada sponsor dari kafe gitu ya. Iya, betul. Kopi-kopi botolan nggak apa-apa. Kan halal kan, Pak? Halal. Alhamdulillah. Baik, Mas Nop. Ya, Pak. Ini kan banyak pertanyaan-pertanyaan yang kadang kita belum bisa jawab ya. Karena mungkin keterbatasan waktu. Karena teman-teman kan di bengkel menyelesaikan pekerjaan dari pagi sampai sore. Ya, kadang malam. Kadang juga masih ada yang dikerjakan. Mungkin Kerjaan rumah, Pak, tapi Pak. Kerjaan rumah. Ada storing juga ya kali ya? Iya, storing kadang-kadang. Oke, dan kadang kita nggak bisa menjawab semuanya, dan di sini kita coba membantu jawab pertanyaan-pertanyaan Sobat Tapedia. Kita mulai, Mas Nop. Siap. Baik, kita mulai pertanyaan pertama nih, Mas Nop ya. Kalau Jangan susah-susah. jangan susah ya. Nanti kalau nanti nilai saya jelek kan. ujian kali ya. Baik, pertanyaan pertama Mas Nop. Ya. Ini dari teman kita Pak Abu Aufi. Ya, Ya, Pak siapa? Abu Aufi. Pak Abu ya, Ya, Pak Abu ya. Ini beliau. Assalamualaikum, Pak Abu. Ya, beliau bertanya tentang CR-V Gen 3-nya 2400. Saat akselerasi terasa goyang setelah tancap gas, terus hilang. Kira-kira CV joint atau mounting transmisi ya, Om? Berarti pertanyaannya getar ya, Pak ya? Getar. Nah, betul. itu CR-V ya? CR-V 2400 cc. Ya. Nah, ini biasanya kalau di cc besar, Ya. itu memang kalau waktu angkatan, itu biasanya ada di CV joint atau as rodanya. Nah, kita harus bisa membedakan dulu, apakah sebelum tancap gas atau mobil diam, dia udah geter di mesinnya atau enggak. Kalau X-Trail yang 2000 cc sama 2500 itu beda. Yang dia lebih getar yang 2500 cc. Pada saat akselerasi tadi? Pada saat akselerasi. Nah, itu perbedaannya adalah apa? Ketika akselerasi itu kan akselerasi apa ya? Karena tancap gas, kalau sudah langsam kecepatannya, dia akan hilang. Di saat akselerasi, dia kan RPM-nya mencoba untuk naik. Betul. Nah, terus kemudian dia menggerakkan mesin, biasanya mobil yang gede kan. CR-V kan gede kayak X-Trail juga. Nah, itu pasti ada getarannya di situnya, di bodi biasanya. Baru nanti kalau udah jalan agak kencang, udah sesuai dengan putarannya, dia akan langsam. Nah, itu apa yang diganti? Nah, itu cek dulu dari as rodanya, Pak. Nah, dia oleng di as rodanya atau di CV joint-nya. Biasanya itu di dalam sih, CV joint dalam. Kalau selama ini ya. Itu ganti semua atau cukup yang inner atau yang dalamnya? Nah, itu kita harus cek dulu angkat mobilnya, dicek di running, diputar. Itu pasti kelihatan olengnya. Kalau misalnya itu dari as rodanya. Kan, tetapi kalau misal geternya kok geter kayak di bagian mesin, nah itu bisa dari mounting-mountingnya. Oke. Itu kalau geternya sampai kayak gimana ya, Pak? Bahasanya
gedek itu apa? Iya, iya, gedek ya. Tahu ya? Iya. Tahu lah ya mungkin ya. Gedek sampai mobilnya geter itu. Terus kalau hilang itu bisa as rodanya di CV joinnya. Baik. Nih, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Ya. Dari Mas Romadona. Ya, Ramadan ini. iya, Ramadan ini ceritanya. Ntar lagi. Ya, dia bertanya begini. Ini di konten kecepatan di atas 60 km per jam bunyi dengung. Di atas 60 km per jam. Ya, itu konten kita yang lama. Tapi pertanyaan begini, yang rusak depan atau belakang, Mas? Kalau dengung. Jazz saya 90 km per jam mulai dengung. Tapi di atas 100 km kok nggak dengung? Wah, itu ini yang begini, Pak. Nah, kadang-kadang gini, Pak. Iya. Kadang-kadang kondisi ban sama aspal itu bisa mempengaruhi suara seperti dengung. Yang kita kayak konten tadi ya barusan kan. Iya, iya. Itu kalau roda kan cenderung atau ada pantulannya lah, ada pantulannya. Akan tetapi kalau bearing roda dia seharusnya konstan terus, Pak. Ketika semakin kencang, nah itu semakin nggak hilang, karena dia semakin terdengar suaranya malahan. Lah kalau ini 90 ke 100 hilang bagaimana tuh? Nah itu harus dipastikan dulu, pastinya kan harus tes kan, Pak. Dipastikan dulu bunyinya dari depan atau dari belakang. Nah, cara simpelnya untuk memastikan depan atau belakangnya sumbernya, rotasi dulu bannya. Nah, pindah atau enggak? Atau diangkat bannya, lihat kondisi permukaannya. Kalau enggak, lihat dari date expirednya dari ban. Itu karena mempengaruhi juga. Tapi kalau bearing tadi dia akan konstan terus ya? Biasanya kalau sampai 90 sampai 100 itu mungkin di tol ya. Nah, kadang kan lewat di jalan aspal kan kadang beda beda suaranya kan sama yang di apa? Jalan yang beton. Baik. Siap. Nah, pertanyaan selanjutnya Mas dari asli aja. Asli gua asli. Oke. Pertanyaannya berarti nggak palsu. Nggak palsu. Nissan Serena C24 bisa diremap nggak biar agak irit? Oh, untuk selama ini saya belum pernah lihat, Pak. Mungkin teman-teman di luar sana udah ini ya, udah apa? Melakukan riset untuk nge-remap ya. Mungkin ada yang bisa. Kalau yang seharusnya kalau kita pikir secara logika, kalau ada mappingnya di ECU itu pasti bisa di-remap. Kalau yang selama ini yang di-remap apa aja, Mas? Biasanya Grand Livina, Valia gitu, Pak, yang umum-umum. Karena kan mobilnya sering kan ya. Jadi untuk istilahnya untuk ngereset itu jadi lebih mudah. Ya, karena kalau karena ngereset map ECU itu, Pak, nggak sembarangan. Kalau ini bisa rusak ECU-nya. Kalau gagal? Ya, kalau gagal bisa rusak ECU-nya. Tapi C24 ini yang dikejar adalah masalah irit. Memang terkenal boros ya berarti? Boros. Karena CC-nya kan juga gede, lumayan gede. Iya, 2000 cc. Baik. Ini dari Wow Channel. Wow Channel ya, Mas. Ini pertanyaan begini. Saya baru ganti radiator. Baru. Termostat baru. Tutup radiator baru. Tapi masih muntah dari reservoir. Ini gimana nih, Mas Nob? Masih muntahnya gimana dulu, Pak? Keluar berarti. Ketika waktu panas atau merumbul? Ini karena konten kita masalah waktu panas, berarti mungkin nggak jauh beda. Pertanyaan mungkin ya? Waktu panas ya. Sebenarnya kalau kita pengecekan kan sudah ada di video yang kita buat sebelum-sebelumnya ya. Lah, sebenarnya kalau masalah muntah itu masih bisa dikategorikan bisa normal, bisa karena kanginan atau masih ada angin yang ada di dalam. Ya, karena kalau waktu panas kan air kan juga mengeluarkan ini kan, Pak. Seperti air mendidih lah. Iya. Nah, air mendidih, misalnya air mendidih ditutup kencang, kalau dilepas kan ada tekanan udaranya pasti. Apa karena ini baru ganti radiator ya? Ya, apa bisa. Namanya? Belum dikeluarkan anginnya. Kadang beberapa mobil ada yang sirkulasinya agak sulit. Untuk ini flashingnya agak sulit. Kadang ada yang agak sulit. Baik, berarti didatangin ke bengkel lagi berarti? Ya, ke bengkel lagi. Yang penting selama nggak merumbul, kemudian ditutup, dilihat sirkulasinya, kalau aman pakai aja. Yang penting nggak merumbul aja. RP dan ininya nggak naik, apa namanya? Ya, temperaturnya nggak naik. Temperatur nggak naik ya? Benar. Baik, ini pertanyaan lagi Mas Nob. Dari Mas Alif. Saya baru ganti kaki-kaki full suspensi, T-rod, long T-rod, join dan lain-lain. Masih aja
miring ke kanan? Miring, kalau masalah miring atau tidaknya itu sebenarnya di spuring, Pak. Spuring. Ya. Ini sebentar, ini miring ke kanan apanya ya? Bodi, nah bodi atau setirnya. Kalau kita penangkapan, anggap saja kita setirnya aja, Pak, yang miring ke kanan. Oke, baik. Ya kan? Itu sebenarnya dari spuringnya yang belum beres. Kecuali kalau masih ada bunyi lah itu. Bisa dari masalah kaki-kaki. Atau mungkin mobilnya pernah insiden. Kalau mobil pernah insiden, bodinya kan pasti nggak lempeng lagi. Nah, itu mempengaruhi dari segi kaki-kakinya juga. Nah, kalau masalah habis insiden itu juga perlu diketahui juga ini, Pak. Misal yang diganti kaki-kakinya itu apakah busing-busingnya aja atau sama dengan misal kan kalau lower arm kan ada satu set itu sama besinya itu. Iya. Ada yang bisa diganti busingnya aja. Nah, itu kalau habis insiden lebih baik ganti SC. Siapa tahu itu bengkok atau enggak. Lah itu pengecekannya di situ. Pengaruh juga ya. Ya. Nah, itu nanti koreksinya ada di spuring. Sebenarnya spuring itu yang paling akhir finalnya. Setelah selesaikan semua. Selesai. Jadi itu jawabannya ada di spuring. Pengecekan di spuringnya. Kita lanjutkan pertanyaan dari Mas Budi. Ya, Pak Budi. Pak Budi. Kalau Elgrand bagaimana ya cara membeli bekasnya? Katanya gearboxnya suka overheat. Gearbox. Oh, mungkin di ini ya, apa transmisi. Ya. Oke. Ini gimana? Yang selama ini? Sebenarnya fan-fan aja, Pak. Nggak sampai overheat kayak gitu. Yang dimaksud overheat itu yang gimana ya? Cuma ada beberapa transmisi, biasanya kan CVT ya. Kadang ada tambahin cooler. Untuk menambah, kata orang-orang untuk menambah performa dari transmisinya. Cuma yang kayak yang di konten Mas Hardi sebelumnya, kita kan nggak bisa mendinginkan langsung di pulinya. Dia cuma mendinginkan lebih di olinya. Sebenarnya olinya itu kan udah dilewatkan, salurkan ke saluran pendinginan mesin juga. Nah gitu. Oke. Baik, kita lanjutkan pertanyaannya, Mas nih. Mau tanya Om, oli transmisi manual Toyota Corona Absolute 2096, 2000 cc berapa liter? Ya mau kita jawab anggapan aja, Pak, karena saya belum pernah ganti juga. Karena lebih browsing itu malah lebih ketemu malah. Ini perkiraan berapa itu? Paling perkiraan sekitar 3 paling. 3 literan? 3 sampai 4 lah. 3 sampai 4. Ya, 3 sampai 4. Nah, kalau mobilnya tahun kayak gini, tahun lama nih, itu ada pilihan tertentu nggak untuk kekentalannya itu? Sama aja sih, Pak. Lebih itu kan hampir mirip-mirip ya oli transmisi. Kalau manual itu sebenarnya nggak usah terlalu mikir ini gitu sih. Ya. Oke, berarti untuk manualnya seren apa kayak Mars dipakai ke sana masih bisa? Bisa. Starletnya bapak saya itu saya pakai kan sini, Pak. Saya nggak campur aja, yang penting oli transmisi. Oke, baik. Nih pertanyaan berikutnya nih dari Mas Purwandi. Jazz EDSI seperti tersendat setelah jalan beberapa saat. Itu apanya ya, Om? Tersendat? Tersendat tuh apa ya? Oke, batuk gitu ya? Iya, sendat-sendat. Itu kalau kita jawab secara luas ya, Pak ya? Itu dari sistem pengapian sama bensin bisa. Oke. Atau dari segi koreksinya juga bisa. Maksudnya segi koreksi ya kayak misal MAF sensor atau oksigen sensor, scan dulu, dilihat dulu data ininya. Kalau lebih ininya ya, kalau misalnya nggak ada DTC, nggak ada cek engine-nya nyala, ya kita anggap aja dari coil busi sama pompa aja, atau injektor. Pokoknya dari bensin itu kan dia nggak kedetek scan atau nggak kedetek di ini. Oke. Baik, ini pertanyaan berikutnya, Mas, dari Mas Samsul. Maaf nanya, Mas, saya pemula di mobil bensin. Untuk mobil bensin, bagusnya kita mengendarainya di RPM berapa? Sebenarnya bukan masalah bagus atau enggaknya ya, Pak ya. Kita mau kayak gimana dulu ini? Paling bagusnya ya, paling bagusnya ya untuk mengawet-awet mobil ya. Yang standar lah ya. Pakai standar aja, langsam aja. Kita di RPM 2000-3000-an. Jadi 2000 mau ke 3000 pindah gigi kalau dia manual. Kalau matic kan tinggal pakai aja. Jadi mungkin dari 2000 ke 3000 lah itu untuk langsamnya. Itu posisi jalan yang normal ya? Jalan yang normal. Kalau di tol ya pasti bisa lebih 3000. Iya, 3000 ya. Nah, nggak bisa. Kalau tol kan pasti
walaupun kita menjaga RPM ya Pak, pasti kita tetap akan terbawa ininya, nafsunya untuk lebih kenceng lagi. Iya. Biasanya gitu, karena saya juga kayak gitu Pak. Baik Mas Nop, ini pertanyaan terakhir Mas Nop. Pak, saya mau nanya, mobil saya Calya 2017. Kalau mesin lagi panas, RPM di atas 1000, AC tiba-tiba dingin. AC tiba-tiba dinginnya hilang. Cuma angin tok. Setelah 5-10 menit mulai dingin lagi. Nah, itu kalau masalah AC sebenarnya itu kan AC-nya dingin, bukan tidak dingin. Iya, tiba-tiba nggak dingin. Itu bisa dicek dari segi ininya. Kompresornya, klat kompresor. Oh, clutch kompresor. Ya, magnet karena, ya magnetnya mungkin lemah atau udah mulai, kalau udah nggak ngeklat udah mulai dingin kan, baru ngeklat lagi, atau dari motor fan-nya juga bisa. Seharusnya kalau motor fan udah ketahuan pemilik mobilnya kalau mobilnya bisa overheat. Kalau segi motor fan, karena kalau motor fan mati ininya juga nggak nyala Pak. Nggak dingin hasilnya. Nggak dingin ya, saya nggak dingin. Tapi kalau ini kan cuma kadang-kadang ya? Ya kadang-kadang. Berarti ini lebih ke motor ke clutch? Iya, ke clutch. Magnet clutch? Ke magnet clutch. Oke. Baik, terima kasih Mas Nop sudah menjawab beberapa pertanyaan dari Sobat Tokopedia di sore hari ini. Ya. Apa pesan dari Mas Nopal untuk Sobat Tokopedia pemilik kendaraan atau yang sedang mencari-cari kendaraan? Jangan terlalu eman, misalnya kalau pengen punya mobil, mau beli mobil, tapi kok awam di bidang otomotif, banyak kok ini inspektor-inspektor ya Pak ya. Ya. Lebih baik Mengeluarkan. luangkan sesisih untuk inspektor daripada menyesal beli mobil yang tidak sesuai ekspektasi. Gitu aja. Ya mungkin pertanyaan semua dari teman-teman bisa terjawab, walaupun kadang-kadang jawabannya agak ngawur ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk tetap berkomentar, karena komentar tetap kita sambut dengan insya Allah dengan baik ya Pak ya. Dan kita jawab sebisa mungkin ya Pak ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.